kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Hai Jadi Hajar, perkenalkan nama saya Kania Fadila Zahra. Nama saya Muhammad Zidan Askar Hatiaji. Saya Vito Maulana Yusuf. Dengan kode tim Banten 03.00064 SMAS Islamic Center Kota Tangerang. Ilmu Amalia Amal Yamia. Kami akan membuat penelitian untuk membuktikan bahwa alga hijau Chlorella sp dapat mengurangi peningkatan CO2 di udara, sehingga perubahan iklim berkurang. Produk yang akan kami buat yaitu Cloud & Light. Penasaran karena produk orang? Yuk orang tempo produknya Caswell. Lagi pada ngobrolin apa sih? Ini loh Kania, coba deh kamu lihat ke sono. Baik banget asapnya, pasti baiknya sampah yang dibakar. Oh iya ya, pantesan aja tadi tuh aku ngeliat banyak teman-teman kita yang pada batuk-batuk, pada tutup hidung. Karena kalau kayak gini tuh jadi sedikit menghirup udara segarnya. Kalau kayak gini membuatku berpikir bagaimana tentang dampak yang disebabkan oleh pembakaran sampah di sekolah kita. Ya juga ya Kak. Udah bel nih, kita ke kelas dulu yuk. Ayo. Teman-teman, kalian masih pada ingat nggak sih tentang asap yang kita lihat kemarin dari hasil pembakaran sampah? Iya masih toh. Pagi ini asap ini juga masih ada, sehingga mengganggu kegiatan olahraga di lapangan. Akibat dari pembakaran sampah, membuat CO2 di lingkungan sekolah kita menjadi lebih meningkat. Nah, itu jika tidak segera diatasi, akan membuat berbagai macam penyakit, contohnya seperti batuk dan asma. Bahaya banget ya sih teman-teman. Pantes aja dari kemarin tuh aku sering banget ngeliat teman-teman kita yang lain tuh pada batuk-batuk, bersin kalau di luar. Nah, kalau gitu kita harus cari solusi nih, gimana kita mengurangi CO2 di lingkungan sekolah kita akibat pembakaran sampah. Setuju. Tapi gimana ya caranya? Aku pernah baca kalau tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida di lingkungan dan menjaga suhu bumi lebih stabil. Gimana kalau kita menanam pohon di sekitar sekolah, teman-teman? Tapi kan ya, sekolah kita tuh sudah banyak pohon-pohonnya, tapi penyerapan CO2-nya tuh masih belum optimal. Berarti kita harus cari alternatif tumbuhan lain yang dapat menyerap CO2 lebih optimal. Aku tahu toh, menurut jurnal aku baca, tumbuhan alga hijau juga mampu menyerap CO2 di udara lebih banyak dibandingkan tumbuhan yang lainnya. Jadi, sepertinya kita mesti mencoba untuk menumbuhkan alga hijau di lingkungan sekolah. Wah, ide keren tuh. Keren, Jidan. Tapi gimana caranya kita meletakkan alga hijau di lingkungan sekolah? Kalau misalnya tumbuhan lain kan enak tuh ya, kayak dia tuh ada potnya. Nah, tapi kalau alga hijau gimana tuh? Alga itu kan tumbuhan air, berarti kita perlu wadah untuk menampungnya. Aku punya ide. Menurut sumber yang aku baca, gimana kalau kita membuat lampu taman dengan berbahan dasar alga? Tidak hanya untuk keindahan pada malam hari, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerap gas CO2 di udara. Setuju toh? Yuk kita konsultasikan ide ini ke guru pembimbing. Yuk, gas! Gimana Bu? Apakah desainnya sudah oke? Oke sih, sudah mantap. Oke, nih kira-kira kita namain apa ya produk ini? Menurut saya Bu, kita kan menggunakan alga berjenis Chlorella sp. Nah, dan juga kita akan menggunakannya sebagai lampu hias. Bagaimana kalau misalkan namanya adalah Chlorella Garden Lights atau disingkat Golden Light?
Wah, keren tuh apa yang disampaikan Vito barusan. Gimana nih menurut Zaidan sama Kania? Setuju nggak kalau namanya itu? Setuju, Wah, Bu. setuju banget tuh. Jadi teman-teman, di sini ada alat dan bahan untuk perkembangbiakan alga. Untuk bahannya kita mempunyai pupuk kompos dan bibit alga. Untuk alatnya kita mempunyai gelas ukur yang memiliki volume 100 ml dan juga ada gelas ukur yang mempunyai volume 500 ml. Juga wadah untuk perkembangbiakan alga dan bunsen untuk pembakaran alga. Baik, selanjutnya kita akan mengkulturisasi alga. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat medium pertumbuhan alga. Yang pertama, ada air sebanyak 700 ml yang sudah diukur menggunakan gelas ukur, dan ada pupuk kompos. Pupuk kompos akan disaring terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus. Selanjutnya kita akan memasukkan alga ke dalam medium pertumbuhan. Sebelum itu, kita akan menyalakan bunsen terlebih dahulu untuk menjaga sterilisasi alga. Sebelum itu, kita akan mengukur alga dulu sebanyak 100 ml. Jika sudah pas 100 ml, selanjutnya alga bisa dimasukkan ke dalam medium pertumbuhan. Oke, selanjutnya kultur alga yang sudah siap akan kita aerasi, yaitu pemberian oksigen pada kulturnya menggunakan aerator dan selang yang sudah steril seperti ini. Untuk fungsi aeratornya ini, yaitu memberikan udara, yaitu digunakan untuk pertumbuhan alga. Nah, selanjutnya kita akan menunggu ini selama 2-3 hari ke depan. Baik teman-teman, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara membuat alat tabung Golden Lights. Oke teman-teman, yang pertama kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama adalah tabung akrilik sebagai tempat penyimpanan air kultur alga. Yang kedua adalah home base sebagai tempat penyimpanan mesin-mesin. Dan selanjutnya di sini ada tempat penyangga, yaitu untuk menyangga Golden Lights kita. Nah, dari ketiga bahan ini kita menggunakan bahan akrilik yang akan direkatkan memakai lem dan selotip. Oke teman-teman, kita akan memasuki komponen-komponen mesin. Yang pertama ada MQ135 yang memiliki fungsi untuk mendeteksi CO2. Ada display LCD OLED untuk menampilkan tingkat CO2 di lingkungan kita. Ada Arduino Uno, breadboard, dan step down. Ada pula aerator, lampu, dan sensor siang dan malam. Di sini ada selang dan juga valve penahannya. Dan ini semua ada kabel-kabel penghubungnya juga. Ini adalah Golden Light, Chlorella Garden Light. Produk kami yang menggunakan kultur alga. Alga dibiarkan selama 3-4 hari mengalami perubahan warna dari hijau bening menjadi hijau pekat, menandakan alga berkembang dan mampu menyerap CO2 secara optimal. Alat ini dilengkapi indikator dan sensor CO2 yang menampilkan kadar CO2 di lingkungan sekitar dalam satuan ppm, serta sistem otomatis yang membuat penggunaannya lebih efisien. Cara kerja alat ini yaitu masukkan karbon dioksida ke dalam Golden Lights melalui lubang-lubang penutup. Alga akan berfotosintesis dan menyerap karbon dioksida di udara, lalu mengubahnya menjadi oksigen. Pada malam hari, aerator dan cahaya otomatis akan menyala sebagai media pertumbuhan alga. Kami berhasil menumbuhkan alga hijau Chlorella sp untuk dapat mengurangi gas CO2 di lingkungan sekolah. Alga hijau memiliki kemampuan daya serap 10-50 kali lebih efisien dibandingkan dengan tumbuhan yang lain. Golden Lights dapat diletakkan di lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat umum yang memiliki tingkat CO2 yang tinggi, seperti taman-taman. Sekian dari video proyek kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Golden Lights, lakukan persembahan bebas Ki Haji Stand 2024, kita